warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita berjumpa kembali ya dalam pertemuan tatap muka terbatas untuk kelas 10 multimedia 2 dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita dibagi menjadi 2 sesi ya. Peserta di sini 18 orang ya. Terus peserta kelompok 2 18 orang lagi dengan mata pelajaran yang berbeda. Ya, karena pertemuan tatap muka terbatas, jadi siswa-siswinya juga terbatas sesuai dengan tempatnya. Oke, untuk silakan pimpin berdoa dulu. Rahma, ketua kelas, pimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sedikit mereview ya materi kemarin yang sudah pernah kita pelajari ya. Jadi untuk mata pelajaran komputer jaringan dasar ini adalah mata pelajaran yang sifatnya wajib ya, karena ini adalah produktif multimedia di kelas 10. Mau multimedia, mau TKJ atau jurusan yang lain, tetap semuanya itu dapat tentang pelajaran komputer jaringan dasar ya. Jadi di kelas 10 itu ada komputer jaringan dasar, ada dasar desain grafis ya, pemrograman dasar. Itu adalah materi-materi yang kalian harus wajib penuhi selama belajar di SMK 49 Jakarta di jurusan multimedia. Ya, Pak, saya kan jurusannya multimedia, kenapa kita belajar komputer jaringan dasarnya? Saya pernah menjelaskan minggu lalu kenapa pentingnya kita belajar komputer jaringan dasar adalah salah satunya ketika nanti ada masalah atau terjadi masalah pada komputer yang kamu gunakan ya, khususnya dalam desain multimedia, kalian bisa memperbaikinya sendiri. Jadi kita sebagai orang IT itu kita harus bisa memperbaiki komputer ketika ada terjadi masalah ya, misalkan entah itu trouble shooting RAM-nya rusak atau harddisknya rusak atau yang lain-lainnya rusak, nah kita harus bisa memperbaikinya. Nah, dari itu kita belajar pengenalan sistem komputer jaringan dasar ya. Terlepas dari itu kita akan mempelajari sampai dengan kalian itu bisa melakukan instalasi jaringan ya. Nanti bagaimana instalasi jaringan komputer berbasis LAN, berbasis internet gitu. Tapi step by step yang sudah kita pelajari adalah materi perakitan ya. Perakitan saya rasa kalian sudah hatam, sudah cukup, tinggal nanti diimplementasikan ketika kita ada waktu mungkinnya di pertemuan-pertemuan terakhir, karena ini sifatnya PTM terbatas ya, kita akan mengulang sekali lagi untuk melakukan perakitan. Oke, sebelum itu kalian datang jauh-jauh ya dari rumah ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mari kita luruskan niat kita ya, langkah kita datang ke sekolah jauh-jauh, bukan hanya saya datang, saya duduk, saya jajan lalu pulang, bukan seperti itu ya. Tapi saya datang, saya belajar, saya pintar. Jadi kita rubah mindset kalian itu, datang untuk belajar lalu untuk pintar, bukan datang jajan duduk pulang, maka ilmunya tidak akan sampai ya. Barang siapa yang kita niatkan segala sesuatunya kita niatkan dengan niat baik ya, salah satunya adalah niat belajar, maka insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini untuk kegiatan belajar mengajar, mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian ke depannya ya. Kita nggak tahu nanti kamu ke depannya akan jadi seperti apa ya, tapi sebaik-baiknya orang adalah orang yang ingin menuntut ilmu. Karena ilmu itu biarpun umurnya sudah 60 atau 50 ya, wajib harus menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sampai akhir hayat ya. Ya, atau kejarlah ilmu sampai negeri Cina ya. Nanti kita sebagai orang Islam ya, banyak yang Islam.
kejarlah ilmu sampai dengan akhir hayat. Jadi artinya kita disuruh terus belajar dan belajar itu ya, sampai dengan sampai batas mana? Tidak ada batasnya untuk ilmu ya, karena ilmu semakin hari semakin berterus itu semakin berkembang, semakin update. Nah, kita ditugaskan adalah untuk mengikuti perkembangan zaman. Ilmu yang sudah berkembang sampai sejauh ini ya kita harus ikuti. Kalau kita tidak ikuti, kita akan jadi ketinggalan zaman, jadi jadul ya. Contoh handphone ya, kamu baru beli handphone nih, handphone tipe A, baru keluaran bulan kemarin ya. Nggak lama kemudian, 2 minggu kemudian tiba-tiba rilis handphone terbaru, bener ya. Nah, kalau kita tidak mengikuti ilmunya, nah itu akan percuma. Punya handphone mahal, misalkan iPhone 12 juta ya, tapi kita tidak bisa menggunakannya atau kita tidak bisa memanfaatkannya, hanya digunakan manfaatnya untuk main game, untuk media sosial. Rugi ya, handphone mahal-mahal, handphone 1 juta aja bisa digunakan untuk main game, media sosial juga bisa, sama ya, tapi beda branded. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi buat apa handphone mahal-mahal tapi tidak ada manfaatnya atau tidak ada kegunaannya, kecuali kamu memang jika anak sultan ya, uangnya tidak habis-habis misalkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita yang sederhana gitu, untuk apa yang mewah-mewah, toh yang biasa saja itu bermanfaat atau berguna, kenapa harus yang mewah? Seperti itu ya. Jadi tolong dipahami, kita belajar di sini untuk kegiatan kalian untuk menjadi orang yang berguna lah, minimal keluar dari SMK ini menguasai jurusan multimedia ya, minimal nanti bisa berguna bagi masyarakat atau nanti kamu berguna ketika kerja ya. Percayalah, kita kebanyakan kakak-kakak kelas kalian kelas 11 atau kelas 12 ya, hampir sebagian besar itu PKL-nya mungkin ya yang sesuai dengan jurusan multimedia itu ya bisa lah 40% ya, tapi selebihnya sampai dengan 60% itu kebanyakan PKL-nya di luar dari bidang multimedia, tapi tetap dalam satu tahap komputer ya. Kalian tetap menggunakan jasa komputer ya. Contohnya di kelas 11 itu kita kerjasama sama data script. Data script itu yang data center yang memperbaiki laptop Asus, HP ya, Lenovo, itu ada di Mangga 2, ada di Bekasi ya. Kerjanya ngapain? Kalian misalkan bongkar laptop, ganti LCD ya, ganti spare part, tugasnya. Berarti kalau kalian mau masuk ke situ, berarti kalian harus minimal bisa menguasai ilmu komputernya ya, dasar-dasarnya. Apa sih itu motherboard, apa sih itu hard disk, apa sih itu RAM, apa sih itu LCD dan lain sebagainya. Jadi kita harus lihat, kita harus paham dulu apa sih itu di bagian-bagian seperti itu ya. Kalau sudah paham kan nanti mau PKL di mana aja, di bidang mana aja ya alhamdulillah gitu, syukur-syukur dibayar. Karena yang perusahaan yang paling royal ya untuk anak PKL di bidang multimedia adalah data script ya. Data script itu sampai ada anak alumni kita 2 tahun lalu ya, karena saking bagusnya PKL itu ditarik jadi staf karyawan di sana ya. Itu banyak anak-anak multimedia seperti itu. Jadi kolega terbesar kita untuk anak PKL itu adalah data script. Yang kedua, kolega terbesar kita PT Guna Nusa. Nah, Guna Nusa ini perusahaan yang masih terbilang kecil, tapi di sana kalian PKL-nya dalam bidang multimedia. Misalkan membuat desain banner, bikin booklet ya, jadi admin media sosialnya dia gitu, bikin pamflet dan segala macam itu di situ ya. Oke, jadi komputer jaringan dasar ini ya kita harus saya pahami, karena basicnya kita sebagai orang IT yang tadi saya sebutkan tadi ya, itu akan berana terus menerus ke depannya seperti itu ya, berguna untuk kalian ya. Jadi ilmu yang kita pelajari di komputer jaringan dasar, yang pertama kita sudah bisa memahami apa sih isi komputer ya, isi komputer. Terus ada setelah isi komputer yang hari ini akan kita pelajari adalah mengenal sistem operasi. Ketika komputer itu sudah ada ya, sudah dirakit, atau kita beli laptop ya, tapi laptop kekosongan, maka perlu diinstal yang namanya sistem
operasi. Nah, sebelum saya masuk sistem operasi, coba untuk materi-materi yang lalu, komponen-komponen hardware yang ada pada komputer apa saja? Ada yang tahu? Bisa disebutkan? Ya, Rama? Hard disk sama prosesor. Ya, terus ada lagi? RAM sama chipset sound bridge. Ya, oke. Power supply dan BIOS. Ya, oke. Jadi komponen-komponen yang tadi disebutkan teman-teman kalian itu adalah salah satunya komponen-komponen yang ada di dalam komputer, ya. Jadi itu harus kalian pahami sebelum kita melanjut ke materi berikutnya. Salah satunya adalah harus memahami komponen-komponen yang ada seperti itu. Oke. Kita lanjut. Kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah sistem operasi. Ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem operasi. Nanti kalian silakan cari tahu ya apa sih sistem operasi ya. Jadi pertemuan kita hari ini sampai dengan kalian memahami konsep kerja, fungsi, jenis-jenis sistem operasi apa saja. Ya, mudah-mudahan minggu depan kalau kita ada PTM lagi kita akan melakukan praktek melakukan sistem instalasi sistem operasi. Ya, nanti kita siapkan laptop atau komputernya di sini. Kalian melakukan instalasi menggunakan USB kita coba ya. Kita menggunakan flash disk kita coba ya. Karena dasarnya orang IT kalian harus punya yang namanya sistem operasi. Itu wajib ya. Yakin karena banyak teman-teman kalian, kakak kelas kalian itu yang PKL di perusahaan kebanyakan di tes awalnya sama atasannya itu ya bisa nginstal nggak? Kalau dia perusahaan komputer bisa nginstal komputer nggak? Ya otomatis kalau kalian nggak bisa, ya, tapi wah anak ini tidak cocok di perusahaan kita. Karena dasarnya adalah harus bisa melakukan sistem instalasi sistem operasi. Itu wajib hukumnya. Ya, jadi sistem operasi itu dasar dari penggunaan komputer. Ya, komputer itu kan yang pertama kemarin kalau dijelaskan apa pengertian komputer? Yang pertama komputer adalah kumpulan dari berbagai hardware. Ya, dalam hardware itu dirakit menjadi satu komponen diisi oleh sistem operasi, betul ya? Lalu yang terakhir digunakan oleh kita. Nah, di pertemuan kita ini, sistem operasi ini nanti ada bagian-bagian. Yang pertama kita harus install sistem operasi ya. Yang kedua nanti kita harus install setelah sistem operasinya diinstal Windows 7 atau Linux atau yang lainnya ya. Setelah itu diinstal lalu kita harus menginstal yang namanya driver komputer. Kenapa komputer itu bisa bersuara, bisa menghasilkan suara, bisa menampilkan gambar? Karena adanya driver pada perangkat komputer. Misalkan untuk menghasilkan suara berarti kita harus install yang namanya driver sound card atau sound yang ada di dalam motherboardnya. Untuk menampilkan gambar yang lebih jernih buat main game berarti kita harus install yang namanya komponen komputer yang namanya VGA card ya. Tapi sound card VGA card itu biasanya sudah terinstal otomatis di dalam sistem operasi. Nah, yang belum misalkan webcam ya, biasanya belum aktif nih. Kok tiba-tiba webcam saya belum aktif? Nah, itu berarti belum diinstal drivernya. Kok tiba-tiba saya mau masukin micro SD ke dalam laptop saya kok tidak terbaca? Itu berarti belum terinstall drivernya. Jadi menginstal driver itu juga penting ya, sifatnya penting. Kalau kalian tidak install maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, ini gambar kalian lihat ya. Ini adalah gambar-gambar dari logo dari sistem operasi ya. Yang paling populer adalah Microsoft. Ya, Microsoft itu paling populer. Yang paling atas pojok sebelah kiri ya, Microsoft itu diantaranya ada Windows ya. Ada Windows berapa aja yang tahu? 7. Windows 7, Windows 10. Sebelumnya ada yang namanya Windows XP. Pernah dengar ya Windows XP ya? Ada yang namanya Windows Millennium. Dulu zaman-zaman saya masih belajar komputer, Windows 98 ada ya. Nah, Windows itu punya perusahaan namanya Microsoft. Ya, Microsoft itu produknya ada Windows, ada Office. Ya,
Jadi banyak produknya. Nah, di produk-produk itu Microsoft bedanya apa sih Microsoft dengan Linux? Ya, jadi kalau Microsoft itu adalah berbasis berbayar. Ya, siapa membuat Microsoft siapa? Namanya ada yang kenal? Siapa? Bill Gates. Ya, Goyang. Assalamualaikum. langsung duduk aja. Ya, pembuatnya adalah Bill Gates. Nah, Bill Gates itu pada tahun 2000 Microsoft itu adanya tahun 90-an ya. 90-an itu Microsoft ada. Nah, itu di tahun 2002 Bill Gates adalah orang terkaya nomor 1 di dunia karena punya perusahaan Microsoft. Kenapa kok bisa kaya? Kalian menggunakan laptop sekarang ya, itu kan ada sistem operasinya Windows 7, Windows 10 atau yang lainnya. Itu seharusnya itu kita melakukan pembayaran lisensi namanya di Microsoft itu. Tapi Bill Gates menekankannya satu komputer itu satu lisensi. Satu lisensinya itu sekitar 5 juta kalau kita bayar aslinya ke Microsoft. Tapi karena orang Indonesia itu hebat-hebat, orang Indonesia itu pintar-pintar, maka dibajaklah Microsoft. Maka menggunakan sekarang kalian Windows bajakan. Tapi jangan main-main, kalian coba-coba bawa laptop ke bandara mau ke luar negeri ya. Bawa laptopnya pasti akan diperiksa lisensinya ya. Di bandara, khususnya di bandara ya. Kalau itu Windowsnya bajakan, tidak resmi lisensinya, maka laptopnya akan ditahan. Pilihnya 2, kalau mau nebus silakan bayar lisensi Microsoft Windows. Seperti itu. Itu gambaran awal ya tentang Microsoft yang sering kita gunakan. Oke, next. Oke, jadi yang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu materinya kompetensi dasarnya menerapkan instalasi sistem operasi. Itu yang pertama ya. Terus keterampilannya nanti kita akan menginstal sistem operasi. Jadi sebelum belajar, alangkah baiknya kita belajar dulu di ilmu pengetahuan ya. Kita belajar pengetahuannya dulu, baru nanti kita akan praktekkan instalasi sistem operasinya. Untuk pengetahuannya tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, kamu akan bisa menjelaskan prinsip dasar sistem operasi Windows 10 dan Linux CentOS 7 dengan benar. Jadi sistem yang akan kita pelajari, sistem operasi yang akan kita pelajari adalah Windows 10. Karena Windows 7 itu sudah tidak developer pembuat Windows 7 itu Microsoft sudah melepas lisensi Windows 7. Artinya Windows 7 itu sudah bukan jadi milik sudah tidak ditangani lagi atau tidak dikembangkan lagi oleh Microsoft Windows 7 ya. Jadi kalau kalian menggunakan Windows 7 itu bahaya. Virus makin banyak beredar, virus pada laptop ya. Terus juga aplikasi-aplikasi spyware atau malware itu lebih banyak beredar. Nah, makanya yang kita pelajari adalah Windows 10 yang agak terbaru. Kita pelajari Windows 10 sampai dengan nanti install-installnya ya. Terus untuk Linux, nah jadi sistem operasi itu ada 2 berbasisnya, ada Windows, ada Linux. Windows itu berbasis GUI, Graphic Unit Interface, artinya ada tampilan-tampilannya. Tapi berbasis CLI, Command Line Interface, itu kita menginstalnya dengan menggunakan ngetik-ngetik gitu ya, layar hanya hitam putih, terus ketik-ketik banyak. Itu seperti itu misalnya gambarannya ya. Terus yang kedua, kalian dapat mengklasifikasikan ya jenis-jenis sistem operasi. Jadi bisa membedakan mana sistem operasi Windows, mana sistem operasi Linux. Nah, Linux yang digunakan adalah Linux CentOS 7 yang umum digunakan. Terus pengetahuannya hari ini akan kita pelajari menjelaskan perintah dasar sistem operasi Windows 10 dengan benar ya. Kayak misalkan tahu shortcut ya, misalkan buka Windows E pada keyboard lalu kebuka Windows Explorer ya. Terus misalkan apalagi Windows P projector. Kalau misalkan di
Microsoft Word misalkan, CTRL, V, paste misalkan seperti itu. Itu namanya adalah perintah-perintah dasar pada sistem operasi Windows. Ya. Ini pengetahuannya. Lalu kita lanjut ke keterampilannya. Nah, ini keterampilannya. Pengetahuan itu teori ya, tapi kalau keterampilan itu adalah praktek. Ya, kalian harus bedakan seperti itu ya. Pengetahuan yang hari ini kita akan pelajari adalah pengetahuannya, itu berbasis teori. Nah, untuk keterampilan yang pertama ini insya Allah yang kita akan praktekkan minggu depan. Nanti kalau kita ada jadwal PTM-nya lagi dari kurikulum, kita akan praktekkan ini. Yang pertama, kalian harus bisa melakukan instalasi sistem operasi Windows 10. Nanti untuk melakukan instalasi itu ada tahapan-tahapannya. Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi kita akan install sistem operasi Windows 10 dan Linux CentOS 7. Terus kita akan melakukan instalasi sistem operasi Linux CentOS 7 ya. Jadi di Linuxnya aja kita akan install. Terus kita akan melakukan pengujian instalasi sistem operasi di Windows 10 dan di Linux, apakah sudah berjalan dengan baik, sempurna menginstalnya atau mengalami masalah-masalah. Oke. Terus yang berikutnya kita akan menggunakan perintah-perintah dasar tadi ya, yang tadi saya bilang, misalkan Windows E, Windows P gitu ya. Shortcut itu kita gunakan. Lalu yang terakhir, kalian harus membuat sebuah presentasi dalam bentuk PowerPoint ya. Nanti akan diujikan setelah kalian berhasil melakukan instalasi sistem operasi. Misalkan step by step langkah-langkahnya itu apa-apa saja gitu ya di dalam melakukan sistem operasi itu. Semuanya itu ada di LKPD yang tadi saya kirim lewat grup WA ya. Nanti silakan kalian buka. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Paham ya? Jadi saya rasa ini masih dasar. Kalian harus pahami materi-materi ini. Nanti saya akan bentuk kelompok. Silakan kamu cari informasi sebanyak mungkin tentang sistem operasi. Nanti kita akan justifikasi pembuktian pembenaran bagaimana. Oke. Lanjut lagi ada yang namanya pengertian sistem operasi. Ya. Kalian bisa baca. Jadi sistem operasi itu adalah kumpulan perangkat lunak ya, perangkat lunak atau software yang pada intinya adalah digunakan agar komputer itu bisa berproses atau berjalan dengan baik. Itu sistem operasi. Tanpa adanya sistem operasi, maka kalian tidak akan bisa menggunakan komputer yang kalian gunakan. Ya, itu catatan wajib. Tanpa adanya sistem operasi, kalian tidak akan bisa menggunakan komputer kalian. Karena kalau ada hardware, tidak ada softwarenya, maka komputer tidak akan running. Ya. Tapi kalau misalkan ada hardware, ada software, ada brainware, itu adalah satu kesatuan lengkap. Paham ya? Jadi sistem operasi ini masuk dalam kategori software. Nah, dasar penggunaan komputer kita harus menginstal yang namanya sistem operasi. Kalau tidak ada sistem operasinya, maka komputer tidak akan bisa digunakan. Ya, jadi intinya sistem operasi adalah software perangkat lunak yang pertama kali kita install ketika komputer itu sudah ready, sudah siap dirakit, sudah ada harddisknya dan lain-lainnya. Itu adalah sistem operasi. Ya. Kenapa mas? Ya. Kamu perhatikan dulu ya, nanti tidak paham. Oke. Jadi ini adalah sistem operasi. Nah, ini konsep dari sistem operasi. Ya. Sebenarnya sistem operasi itu landasannya adalah digunakan untuk yang tadi ya, di dalam sistem operasi itu nanti kita bisa install yang namanya aplikasi-aplikasi ya untuk digunakan oleh user. Lalu ada sistem operasi itu fungsinya pertama pengendalian berbagai perangkat keras yang terhubung. Jadi kalau misalkan tidak ada sistem operasi, ada harddisk, ada yang tadi kalian sebutkan ya, ada RAM atau yang lainnya, maka akan percuma tanpa adanya sistem operasi. Jadi bisa disebut sistem operasi adalah sebagai pengendali dari perangkat keras yang kita rakit waktu itu. Lalu sebagai pengelolaan file atau folder
ya, atau manajemen file atau manajemen folder yang digunakan. Jadi strukturnya adalah sistem operasi ada Windows Explorer ya, ada misalkan bawaannya ada Internet Explorer, itu adalah bawaan dari sistem operasi. Lalu adanya aplikasi user. Nah, aplikasi user ini ada, kalian pernah lihat ya kalau di Windows itu ada kalkulatornya ya, ada games bawaannya atau ada dasar-dasarnya itu adalah aplikasi user yang bisa digunakan ya. Nah, ini fungsi utama ya sistem operasi ya. Jadi peran pentingnya di perkembangan zaman teknologi sekarang ini, sistem operasi itu semakin lama semakin update ya. Bahkan mau keluar yang namanya Windows 11. Dari Windows tadi 998, Windows 2000 ya. Terus ada Windows 7, Windows 7 lama dari 2004 sampai dengan 2010 itu masih Windows 7. Terus ada yang namanya Windows 8. Pernah dengar ya? Windows 8 ya. Ada Windows 10 yang sekarang sering kita gunakan adalah Windows 10. Nanti mau keluar yang namanya Windows 11. Sudah keluar malah Windows 11 ya. Semakin berkembang semakin kalian harus bisa memahaminya, bisa mempelajarinya, semakin update ya. Nah, jadi sistem operasi yang tadi saya bilang adalah intinya untuk mengendalikan perangkat komputer yang ada di dalam PC yang sudah kalian rakit itu. Nah, ini jelas-jelas sistem operasi ya. Ada base OS, distribute OS, ada mobile OS ya, multitasking atau time sharing OS ya, ada network OS. Nah, ini sistem operasi untuk jaringan ya. Ada real time OS. Kalau mobile OS apa? Oke. Android ya. Handphone yang kalian itu berarti masuknya ke dalam mobile OS. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi ya. Jadi ada dua, ada CLI, ada GUI. Nanti tugas kalian ini ya, tugas kalian mencari kelebihan dan kekurangannya berbasis GUI dan berbasis CLI. Ya. Ini ada sistem operasi berbasis GUI ya, contohnya ada Linux ya. Bedanya apa sih Linux dengan Windows? Linux itu sifatnya open source. Open source itu artinya gratis. Ya, tidak berbayar. Siapapun yang mau menggunakan Linux itu silakan install lalu pakai gratis. Beda kalau Windows itu kan tadi saya bilang bayar ya, per lisensi kurang lebih 5 jutaan. Tapi Linux itu open source gratis tapi tidak banyak yang menggunakan, hanya orang-orang tertentu yang hobi Linux atau untuk web server atau jaringan menggunakan Linux itu ada yang gitu. Tapi untuk aplikasi sehari-hari hampir rata di seluruh dunia menggunakan Windows. Nah, tapi yang Windows berbayar sedikit, banyakkan Windows yang bajakan, ya. Karena orang tidak butuh lah, misalkan keluar negeri, misalkan bawa laptop, kan harus bayar lisensi Windows ya, itu tidak butuh. Makanya hanya menginstal Windows yang versi bajakan, tapi tetap menggunakan aktivasi, ya. Nah, ada Linux buatan Indonesia ya, ada sistem operasi buatan Indonesia itu menggunakan Linux, namanya Blancon. Kalau bahasa Inggrisnya itu disebutnya blank on. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi.
Yang kecil. Tas gue itu deket cok. Tas gue belum tutup. Ini dia ngapain bu? Udah yang lain aja tuh di sini. Oh, nasi. Aku mau kopi sih. Ya, kopi. Kopi demi Allah. Tunggu sedikit. Saya lupa di awal. Karena kita pandemi ya, harusnya kan 1 jam itu 45 menit ya. Karena kita lagi PTM terbatas, 1 jam itu 30 menit ya. Jadi nanti kita selesai itu jam 10:30. Oke? Karena tadi kita mulainya jam 9. Silakan dicari. Ayo.
sistem operasi ya. Sistem operasi yang khususnya Windows sama Linux ya. Oh tadi kelebihan dan kekurangan Windows sama ini. yang berbasis GUI. GUI itu berarti pakainya Windows ya. Kalau Linux itu CLI sebenarnya. Dicari informasinya. Wih. Sebanyak-banyaknya. Gua wakilin aja lah. Iya duduk aja. Sebelah mana bisa ada siapa di sebelah lu? Meja. Gua ini kasih baju muslim. Hah? Hah? Sholat di sekolah lu. Bukan sampai sholat di sekolah ada sholat Jumat. Udah weh mikir weh. Gua bingung mau mikir apa. Jam 2 gitu jam 2. Ya Robi bikin apa Robi? Dia katanya mau berangkat. Kalau mungkin aku mau pulang. Jangan kasihan Ya suruh nanggung aja ya. Jadi berhasil nggak? Gimana tuh Pak? Karena istirahatnya selama pulang. Kok nggak berpanas? Kau beli kan aja. Iya, makasih dia. Ya. Gimana dia lanjutnya? Gimana? Prepare mana? Lu ngomong ada oke. dia pegang. Coba Pak, ini udah siap belum? Jadi dikasih pulang di Kalau mau Enggak ada juga makan apa. Pria, lapar ya. Di gua ada makanan. Nah, kasih makan. Ayo 10 menit lagi, 10 menit lagi. 25 menit ya? Suaranya digunakan untuk diskusi. 15 menit. Jadi 15 menit. Iya kan? Kalau kan Ci, mau jalan enggak? Ayo. Enggak. Tangan gua pegel. Halo.
baru kan. Ini sih yang punya ini gitu. Semuanya Kalau sendiri. masih ganti-gantian di ini. Coba aja. Jadi kan Kalau semangat di nanti sumbang. ini dari semangat diuji kayak makasih. Kami langsung mendukungnya aja kan. Kenapa ini dia bawa ini? Itu gua kalau ngomong ada yang salah. Berisik lu. Jangan ngomong dulu. Lu bantu di WA. Nanti gua baca ini. Jangan. Gue aja. Kamu ngapain? Ayo dibaca tuh. Baca doang kan. Ayo. Yang mana? Mana sih Lino? Yang mau kelebihan. Kelebihan. Kan yang menderita ini sama sini. Ini sih Lino. Iya. Sekarang dia udah jadi Ini no. Klik. ini kan. Udah semua. Coba dulu. Gue udah nyanyi. Gue nggak salah. Kita nggak salah juga. Iya. Yaudah. Udah kasih aja nih. Kalau gimana nih? Jadi 5 menit lagi, 5 menit lagi. Jadi. Jadi kamu presentasikan ya, berdiri ya, kelompok 1 mau 2. Ding, kita sebenarnya. Pas aja boleh. Oh ini baca dong. Bos doang. Tangannya sampai gerak-gerak. Ya, Ini kayak ekspresi. ya. Dato. Dato itu keramat ya. Kayak gerakan. Bahasa tubuh. Kelebihan. Tuh, aku bisa tuh. Lo bisa ya? Dia jangan lah. Bisa kan? Baca doa dulu. Kalau kita diem aja nggak bisa. Yang baca lu pelong-pelong. Bener sih. Cuma jadi background doang. Ya Pak. Jadi background doang. Dulu ada di sini. Ini nebak. Masalahnya nebak. Boleh sih Pak. Tapi siapa nih?
Ya, silakan didiskusikan lagi. Kalian cari informasi ya sebanyak-banyaknya ya tentang sistem informasi. Jadi silakan presentasikan apa yang kalian cari. Ini kelebihan dan kekurangannya. Cari dijelasin detail ya, apa sih kekurangannya, apa kelebihannya dari sistem operasi berbasis GUI dan CLI. Jadi GUI apa? Panjangannya grafik unit user interface. CLI command Kelebihannya user apa? Kekurangan dan kelebihan apa? user. Kalau CLI command line ya, line itu baris. Interface itu medianya ya, interface. Komen lain apa? Kalau sistem grafik kan oh iya Tadi kamu Windows berapa? 10 ya? Windows 7 sama 10. Terus Linuxnya ada nggak? Linux yang atas 7 ya? Linuxnya juga Linux yang atas 7. CentOS 7. CentOS ya. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nanti silakan kalian presentasikan ya hasilnya. Jadi data yang kalian cari sekarang tentang sistem informasi itu belum tentu benar ya. Nanti saya akan berikan kesimpulannya untuk karena pengetahuannya tentang sistem operasi. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk instalasi sistem operasi secara praktek yang berikutnya. Di kelas 10 punya laptop semua nggak? Punya. Ada yang nggak punya laptop? Kalau teman-teman yang lain kira-kira punya laptop nggak? Punya ya. Jadi nanti karena kita PTN terbatas ya, kalau misalkan minggu depan kita tidak ada jadwal PTN, nanti saya akan sampaikannya lewat daring Google Meet ya. Nanti instalasinya menggunakan aplikasi VirtualBox. Nanti saya akan tunjukkan videonya instalasi melalui VirtualBox ya. Apa tuh Pak? Ya kalau harusnya kan instalasi itu kan real ya, di komputer yang kita beli terus kita instalasi ya. Tadi saya bilang menggunakan flash disk atau menggunakan CD atau DVD ya. Tapi karena kita terbatas nih, balik lagi karena kita PTN terbatas, mungkin nanti kita akan melakukan simulasi menggunakan VirtualBox. Jadi ada software tambahan, kamu install di laptop kamu, kan udah ada sistem operasinya ya, misalkan Windows 10 atau Windows 8 ya. Nanti kita install VirtualBox. Nah, di dalam sistem operasi kita install lagi sistem operasi gitu untuk latihan. Namanya menggunakan VirtualBox. Nah, kita juga harus menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM untuk kita copy ISO-nya ya, sistem operasinya atau Windows 10-nya, atau kita bisa menggunakan flash disk. Nanti saya akan berikan ISO-nya Windows 10 itu ukurannya 4 GB. Jadi kalian siapkan ISO-nya, nanti bisa kita jadikan flash disk atau kita jadikan DVD, terserah kalian. Tapi minimal kalau flash disk kan sering kalian gunakan flash disk-nya. Tapi kalau CD atau DVD kan kalian simpan di kas cover yang baik biar tidak lecet. Sewaktu-waktu nanti misalkan kalian PKL butuh sistem operasi sudah ada di dalam CD atau DVD ROM-nya. Paham ya? Oke, silakan waktunya habis. Silakan balik pada sini semuanya lagi. Diatur jaraknya. Silakan diatur. gantian siapa? Itu ganti.
Oke, kalian sudah menyimpulkan ya, kalian sudah mencari informasi tentang sistem operasi. Tadi ada yang menggunakan media Google ya, ada yang menggunakan tadi bahan ajar yang dari Kemendikbud yang pernah saya berikan ke kalian ya. Silakan kelompok 1, siapa? Rahma ya. Ya silakan nama. Coba apa yang kalian cari tadi tentang jenis-jenis sistem operasi. Diri aja diri. Dibacakan operasinya. Nah, di sini aja udah bisa. Silakan. Hasil dari pengumpulan informasi data yang kita cari untuk jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada Page OS, yang kedua ada Distribute OS, yang ketiga ada Mobile OS, yang keempat ada Multitasking OS, sama 5 Network OS, dan ke-6 Real Time OS. Cuman sistem yang sering digunakan adalah sistem operasi Windows 7 dan 10, sama ada Linux CentOS 7. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Kita kasih plus. Oke, nanti baru saya simpulkan keseluruhannya. Silakan kelompok 2. Apa? Siapa tadi? Jenis-jenis. Ke sini. Ke tengah. Terus ke sini lagi. Oke, good. Dari data dan informasi yang telah kami cari, kelebihan dan kekurangan sistem operasi Windows yaitu yang pertama, kelebihan Graphical User Interface GUI. Yang pertama itu memiliki desain yang menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, tidak perlu mengingat baris perintah, komen dalam penggunaannya. Dan yang ketiga, tidak perlu mengetik karena dapat menggunakan mouse. Oke, yang itu yang GUI ya. Ya. Oke, yang CLI Kekurangannya, silakan. kekurangan GUI yang pertama memiliki performa yang lebih berat. Yang kedua, membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih besar. Yang ketiga, perintah tersembunyi harus dicari menggunakan file bantuan. Oke. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan sistem operasi Linux CLI, Command Line Interface. Kelebihannya yang pertama, efisiensi, ringan dan cepat. Yang kedua, mudah dalam membuat folder dan subfolder. Yang ketiga, performa stabil dan open source. Yang keempat, hanya memerlukan spesifikasi hardware yang rendah. Dan yang kelima, jarang terkena virus. Kekurangannya, yang pertama, bagi pengguna awam, terkesan tidak menarik dan sangat membosankan. Yang kedua, harus menghafal atau mengerti berbagai kode baris dan perintah. Yang ketiga, risiko kehilangan file lebih besar, salah perintah bisa fatal. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Oke, kita kasih plus. Cranky. Ada tulis sama bagus gini. Kalian. Oke, ya. Kalian informasi yang kalian cari yang tadi carinya di Google ya, di internetnya. Kalian browsing, sepenuhnya informasi yang kalian cari adalah sudah hampir benar ya. Intinya tadi kelompok 1 menjelaskan jenis-jenis sistem operasi itu ada apa saja. Tapi yang sering digunakan jenis sistem operasi itu hanya 2, Windows dan Linux yang tadi saya jelaskan. Kalau Windows itu berbayar, kalau Linux itu adalah free. Nah, Linux itu ada yang namanya distro Linux. Kalian boleh cari di distro Linux, searching di Google ya, distro Linux. Itu totalnya ada 99 distro Linux. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, Blank On, buatan Indonesia. Ya, kalau Windows, silakan nanti kalian cari lebih spesifik ya. Windowsnya tadi mulai dari ada Windows 98 ya, Windows 2000, Windows Millennium, Windows XP, ada yang Windows 7. Windows 7 ini agak lama rentannya, baru keluar Windows 8. Sekarang ada Windows 10. Yang terbaru lagi ada Windows 11. Ya, jadi dari satu kesatuan itu semuanya yang akan nanti kita praktekkan di materi keterampilan minggu depan, mudah-mudahan kita bertemu dalam PTM lagi. Kita akan menginstal Windows operasi Windows 10 menggunakan flash disk dulu yang pertama. Jadi kalian siapkan flash disk 4 GB besarannya ya. Syukur-syukur bisa 8 GB. Oke. Terus tadi kelompok 2. Kelompok 2 tadi mempresentasikan tentang berbasis GUI dan CLI ya, Graphic User Interface.
Jadi apa sih graphic user interface bedanya? Graphic user interface berarti tampilannya itu ada tampilan fisiknya, tampilan bentuk menu-menunya. Ya, misalkan kalian pernah install nggak? Install Google Chrome atau VLC software-software ya? Nah itu adalah berbasis GUI. Ya, jadi ada grafiknya, ada usernya, ada tampilan di dalam interface-nya. Ya, biasanya Windows hampir seluruhnya menggunakan berbasis GUI. Ya, tapi kalau untuk Linux itu menggunakan CLI. Ya, command line interface biasanya digunakan buat apa? Buat jaringan. Misalkan sistem operasi jaringan biasanya menggunakan Linux, banyak menggunakan Linux. Lalu banyak lagi sistem operasi jaringan itu misalkan kebutuhannya untuk server itu menggunakan Linux karena sifatnya adalah open source atau free. Tapi kalau untuk server misalkan bayar, wah bayangkan ada beberapa server ya. Nah bayangkan ada beberapa user itu menggunakan Windows, maka biayanya akan bengkak. Maka beralihlah ke Linux. Tapi Linux zaman sekarang juga sudah ada yang menggunakan GUI, graphic user interface. Banyak juga yang sudah menggunakan GUI. Nanti kita akan belajar ya kelompok 2, kelompok 1 menginstal Windows 10, nanti dipresentasikan ya, mudah-mudahan di PTM berikutnya. Kelompok 2 nanti menginstal Linux CentOS 7, tapi berbasis GUI ya. Nanti kita saling tukar ya. Nanti kalian selesai itu install Linux, kamu install Windows. Oke, itu materi hari ini. Itu yang bisa kita simpulkan ya. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan tentang sistem operasi kalian sudah dapatkan, sudah kalian pahami. Silakan kalian kalau mau mencari informasi lebih lanjut lagi, silakan browsing boleh untuk sistem operasi Windows 10 yang akan kita install ya. Mudah-mudahan sudah bisa download ISO-nya sendiri. Linux juga CentOS 7 kalian cari ISO-nya. Kalau tidak ada silakan minta ke saya. Nanti saya akan share juga di Google Drive. Ya, oke. Sebelum kita akhiri minggu depan, mudah-mudahan nanti saya minta jadwal ke kurikulum PTM. Kita bertemu lagi, kita akan melakukan praktek instalasi Windows 10 dan Linux CentOS 7. Jadi silakan kalian persiapkan flash disknya ya. Jadi kelompok 1 siapkan flash disk yang minimal 8 GB deh ya. Terus ada CD-ROM sama DVD-ROM. Nanti kita akan install 2 caranya. Kelompok 2 juga sama. Siapkan flash disk 8 GB dan CD-ROM DVD-ROM-nya. Ya. Nanti kita akan buat bootable flash disk atau CD-nya. Silakan kalian nanti melakukan instalasi ya. Untuk jelasnya nanti minggu depan. Yang di bawah apa sih Pak? Flash disk 8 GB dan CD atau DVD-ROM. DVD-ROM beli ya di fotokopi yang 5.000 ya. Yang 4 GB. Nah itu bisa kita permanenkan untuk jadi aset kalian ya. Karena dasarnya orang itu harus mempunyai harus mempunyai sistem operasi ya. Mau Windows mau Linux boleh. Jadi satu orang satu apa satu kelompok satu? Lebih baik satu kelompok satu, tapi masing-masing kalian juga harus punya Windows-nya, DVD-ROM-nya. Kan murah ya, hanya 5.000 ya DVD-ROM-nya. Nanti saya instalkan satu, yang lainnya tinggal di burning aja, tinggal di copy-copy saja. Ya, jadi saya wajibkan kalian orang IT harus punya yang namanya sistem operasi, minimal sistem operasi Windows 10 yang sekarang sedang kita gunakan atau umum digunakan. Paham ya? Oke, sebelum mengakhiri saya akan tunjukkan video tentang cara instalasi Windows 10 ya. Silakan kalian simak terlebih dahulu. Tahap yang kedua yaitu kita ke flash disk. Double ke update ini kalian pilih yang cluster size. Ya, jadi kalau kita menggunakan flash disk ya, kita butuh software bootable flash disk ya. Harusnya misalnya itu kan menggunakan DVD. Tapi kalau kita menggunakan flash disk, kita menggunakan aplikasi bootable USB. Namanya Rufus. Lalu kalian pilih file ISO di desktop. Nah ini file ISO-nya teman-teman. Klik sini lalu Perhatikan dulu. Oke. Lalu selanjutnya kalian tinggal pilih start. Nah di sini flash disk kita akan di-format. Jadi pastikan data yang ada pada flash disk kalian sudah diamankan. Lalu kalian pilih OK. Setelah itu kalian tinggal tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, di sini proses
proses burningnya sudah selesai, di sini kalian bisa langsung close. Ya, karena cepat kalau pakai flash disk ya. Beda kecepatannya. Ada iklannya ya. Game apa itu? Game apa? Oke, Sekarang kita sudah punya button. saya percepat ya. Jadi modalnya flash disk sudah dimasukkan ISO ya, ISO Windows 10. Ini install Windows 10 Pro. Atau komputer kita ini. Yang pertama silakan kalian tancapkan flash disk yang sudah kita jadikan sebagai bootable tadi ke laptop atau komputer kita, teman-teman. Lalu selanjutnya silakan kalian nyalakan laptop atau komputer kalian dengan menekan tombol power. Pada saat layar mulai menyala, kalian pencet F2 untuk masuk ke menu BIOS, teman-teman. Nah, ini BIOS ya. Nanti nih project minggu depan seperti ini ya. Kalian perhatikan dulu. Dengan menekan tombol F2, ada yang F1, ada yang F4, ada yang F10, F12, dan ada berhenti. Kita cek berhenti kayak tadi, teman-teman. Jadi yang pertama adalah masuk ke BIOS sebelum melakukan instalasi. Priority nomor 1 itu Nah, adalah dipilihnya apa? Pakai flash disk kah atau pakai DVD ROM? Ini ya, boot option 1 atau boot option 2. komputer atau laptop kita ini. Kita terusnya. Nah, Selanjutnya dia akan mulai merestart dan ketika muncul seperti ini ada di LKPD ya. Saya sudah berikan LKPD ke kalian. Itu silakan ikuti sama tutorialnya seperti ini. Ya, dari press ini ke tampilannya seperti ini sama. untuk mulai menginstal Windows 10 ini. Di sini kalian bisa setting bahasanya. Di sini kita biarkan bahasa Inggris. Lalu setelah itu kalian juga bisa setting time and currency format. Di sini kalian bisa pilih yang Indonesia, teman-teman. Oke, kita ganti yang Indonesia. Lalu untuk keyboard or input method kita biarkan US. Lalu setelah itu kita pilih next. Nah, selanjutnya kita pilih install now. Lalu tunggu loadingnya sampai ke menu selanjutnya. Selanjutnya jika muncul seperti ini, kalian Nah, ini pilih saja lisensi yang Windows ya. product key. Yang tadi saya bilang, kalau Windows itu berbayar, lisensinya dimasukin di sini. Ya, lisensinya didapat dari Microsoft. Tapi karena dibajakan, maka dibilang Selanjutnya Indonesia. kalian tinggal pilih Ini Windows tinggal mana di-crack. yang ingin kalian pilih, apakah Windows 10 Home, Windows 10 Education atau Windows 10 Pro, teman-teman. Di Nah, sini besok akan saya lebih jelasin ya, install lebih detailkan versi-versi Windows 10-nya ya. Pro di sini, Saya teman-teman. akan jelaskan. Selanjutnya kita pilih next. Lalu tunggu sampai ke menu selanjutnya, teman-teman. Setelah masuk ke menu ini, kalian centang saja yang I accept the license terms. Centang di sini, lalu kalian pilih next. Selanjutnya, kalian pilih yang custom install Windows only. Pilih yang bawah ini. Setelah masuk ke menu ini, kita bisa memilih di mana kita akan menginstal Windows 10 kita tadi, teman-teman. Di sini ada banyak partition. Yang pertama, partition nomor 1 merupakan backup. Lalu yang partition 2 ini merupakan drive C. Partition nomor 3 ini juga backup, dan partition nomor 4 Ini langkah-langkah partisi hard disk. saya menyimpan file-file Ya. saya di sini, teman-teman. Selanjutnya kita akan install Windows kita di partition nomor 2 atau drive C. Di sini pastikan kalian tidak salah agar file-file kalian tidak terhapus, teman-teman. Setelah kalian pilih yang drive C, setelah itu kita pilih format, lalu kita pilih OK. Maka sekarang drive C yang berisikan Windows dan aplikasi-aplikasi yang sudah kita install akan diformat, teman-teman. Sedangkan untuk partition yang lain, partition 1, partition 3, dan partition 4 tidak perlu kalian format. Di sini buat kalian yang menggunakan hard disk atau SSD, teman-teman. Oke, setelah kita pilih drive C, di sini kecepatan instalasi ini akan dipengaruhi dari SSD atau hard disk yang kalian gunakan. Kalau kalian gunakan hard disk, maka akan memiliki waktu yang agak lama. Nah, Tapi kalau kalian instalasi Windows sebenarnya nyantai ya. Kamu bisa ketika proses loading ini kan sampai 100% ya. Itu kurang lebih 30 menit ya. Jadi bisa sambil minum, makan dulu gitu boleh. Ya. Nah, masing-masing lagi tadi dikatakan berbeda ya. Kalau menggunakan hard disk HDD itu agak lama. Tapi kalau menggunakan hard disk yang zaman sekarang, SSD itu jauh lebih cepat. Ya. Sampai dengan nanti tampilannya selesai, muncul tampilan Windows. Nah, sampai tampilan logo Windows berarti instalasi Windows kita selesai. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat laporan yang kalau misalkan Windows itu sudah berhasil, oh berhasil nih berarti nih, silakan kalian buat laporan yang dipresentasikan.